Puji Tuhan, selamat malam Jemaat dan kasih Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya? Saya percaya meskipun kondisi kita sulit, saya percaya Tuhan Yesus tetap baik, Tuhan tetap menyertai, bahkan menolong kehidupan kita. Mari sama-sama saat ini kita siapkan diri kita. Kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Engkau Tuhan sungguh sangat baik bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu, bahkan mujizat-Mu yang senantiasa Engkau curahkan kehidupan kami Bapa. Kami sungguh bersyukur kepadamu saat ini Tuhan. Bapa, saat ini kami siap nanti kami. Untuk kami lebih dalam lagi memuji dan menyembah Engkau. Karena kami tahu apapun yang terjadi di kehidupan kami, Engkau Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan jam persekutuan dari awal pertengahan sampai selesai hanya di bawah pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak manggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang jawaban hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan.
Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan bagi setiap kami. Oh, terima kasih buat keajaiban-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Mari bersama-sama katakan saudara. Tolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, kini mataku tertuju padamu. Amin. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kita dahsyat, hebat, luar biasa. Ya, gunung batu keselamatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Amin. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu, amin, tak pergi dariku. Haleluya. Dan pujilah Tuhan. Yes. Amin. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku,
sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Engkau baik Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya dengan iman bahwa janji-Mu ya dan amin bagi kehidupan kami. Tidak ada mustahil bagi-Mu Tuhan. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Puji Tuhan saudara, saat ini kita akan sama-sama mendengar, melihat sebuah kesaksian bahwa Tuhan Yesus baik kepada kita semua. Kita berikan tepuk tangan bagi mereka yang menyaksikan kebaikan Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya dengan Musa. Tanggal 7 kemarin, April, kami berdua sudah melangsungkan pernikahan. Saya percaya bahwa ini adalah berkat buat kami berdua. Kalau saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan, menjelang 3 bulan sebelum pernikahan kami, saya hanya berkata kepada Tuhan, saya hanya berdoa, Tuhan, saya mau pernikahan saya seperti perkawinan di Kana. Di mana di situ banyak Tuhan, mujizat-mujizat pertama Tuhan yang Tuhan lakukan. Dan saya percaya sama Tuhan, saya berdoa setiap mendekati hari pernikahan kami, saya hanya percaya Tuhan, saya kepingin mengalami karya mujizat pertamamu di perkawinan di Kana, di mana air menjadi anggur. Dan itu yang kami rasakan setelah kami menikah, kami mengingat segala kebaikan Tuhan. Karena meskipun kami banyak tantangan demi tantangan yang kami hadapin, tapi saya hanya perkatakan kepada Tuhan, saya kepingin mujizat pertama di perkawinan di Kana, itu yang kami alami. Sungguh saudara yang terkasih, tantangan pertama sudah kami lewati. Mendekati 2 minggu sebelum pernikahan kami, Tuhan membukakan pintu yang dimana awalnya tertutup, pemikiran-pemikiran kami yang berat untuk kami melangkah untuk menikah, itu semua Tuhan sudah bukakan. Dan itu mujizat yang pertama yang kami alami. Yang kedua, di mana Tuhan memberikan tempat wedding acara kami di atas, itu pun juga karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang tidak pernah saya pikirkan. Karena saya percaya Tuhan kalau sudah berencana, pasti Tuhan itu akan membuat kita
orang yang paling berbahagia mengenal pribadi Tuhan. Di mujizat yang kedua, saudara yang kekasih, itu saya sebelum menjelang pernikahan, saya masih ingat Bapak Gembala itu berkata tanggal 28, itu adalah pelayanan saya di bulan Maret terakhir, saudara. Dan Bapak Gembala waktu saya ingat banget, Joy, banyak berdoa karena kamu akan menikah. Itu langsung saya ingat, saudara. Tanggal 28 Pak Gembala berkata demikian. Tanggal 1-nya saya sakit, saudara. Sakitnya nggak tanggung-tanggung, saya nggak bisa bangun dari tempat tidur. Pengecapan rasa saya pun hilang. Namun saya di makanan yang lain, saya bisa merasakan garam, saya bisa merasakan gula itu manis, bisa. Tetapi saya di hari yang pertama saya ingin makan bubur odil. Secara manusia bubur odil itu enak, saudara. Sangat enak banget, itu yang saya suka. Tetapi saya saat makan bubur odil, itu rasa saya tuh nggak ada rasa, hambar banget. Saya hanya berpikiran gini, wah kena COVID ini, gejalanya seperti ini nih. Saya langsung browsing di Google, ciri-cirinya orang COVID itu seperti apa. Seperti apa. Di situ juga ada pengecapan apa, waduh. Tapi hanya satu yang saya yang memberkati dalam iman saya, dan didukung juga kemarin itu ada workshop, praising worship, di mana kita ini harus memperkatakan dan menghidupkan kata-kata kita dengan penuh dengan ucapan syukur yang mendatangkan berkat, mendatangkan mujizat. Itu poin yang saya dapat di workshop pujian dan penyembahan kemarin. Ucapan syukur itu mendatangkan mujizat, dan itu yang saya alami, saudara. 1 minggu sebelum menikah, itu saya sakit, benar-benar sakit udah. Gak bisa bangun dari tempat tidur. 2 hari rasa pengecapan rasa saya tidak ada. Saya hanya berkata di dalam tidur saya dan dalam doa, saya hanya ingat bahwa saya berkata, Tuhan, aku tidak akan mati tapi aku hidup. Itu yang saya selalu lakukan. Itu yang saya lakukan. Setiap kali saya tidur, saya mual, saya duduk lama, saya nggak bisa. Saya cuma bilang, aku tidak akan mati tapi aku hidup. Aku tidak akan mati, aku hidup. Aku harus sembuh. Itu yang saya katakan, saudara. Berdiri lama saya nggak bisa. Duduk lama juga nggak bisa, saya hanya bisa berbaring. Sampai dengan hari yang ketiga itu indera rasa pengecap saya sudah mulai pulih. Saya bilang sama Pak Musa, tolong saya dibelikan es degan hijau, saudara. Memang degan hijau memang membuat netralisir kita ya, bagus buat tubuh kita. Tetapi di situ saya benar-benar bersyukur banget karena Pak Musa mendukung saya, menjaga saya dengan Tuhan memberikan yang terbaik gitu loh, saudara. Di hari yang ketiga dan yang keempat, tiba-tiba tengah malam itu hidung saya nggak mimisan, cuma berdarah. Hidung saya ini 2 ini berdarah. Saya kaget, waduh kok bisa berdarah, ini kena apa lagi? 1 sudah selesai, 1 perkara sudah selesai, pengecap rasa sudah pulih. Saya berdarah, saya pikir kalau saya sudah mengeluarkan dahak saya, itu pasti tandanya sudah sembuh gitu. Ternyata dahak saya berdarah, saudara. Itu saya membuat, oh Tuhan, apalagi ini goda, apa yang harus saya lakukan? Saya tetap berdoa karena saya percaya bahwa kalau Tuhan yang memulai segala rencana untuk pernikahan kami, itu pasti Tuhan akan membentengi saya dan keluarga saya dan calon suami saya, saudara. Itu yang saya imani gitu. Tetap saya katakan, aku tidak akan mati, tapi aku hidup dan aku akan sembuh. Itu yang saya tangkap dari firman Tuhan yang selama ini saya dapat, itu perkataan-perkataan yang kita harus berpikir yang positif. Karena saya percaya bahwa saya diingatkan, kamu kan selalu berkata, kamu ingin menikmati mujizat pertamanya Tuhan waktu di perkawinan di Kana, di mana air menjadi anggur. Situasi yang negatif menjadi positif, yang sakit Tuhan sembuhkan. Itu, saudara. Pas sudah hari ke-4, yaitu 2 hari saya mengalami itu. Akhirnya saya bilang, udah
Saya punya langganan dokter Indra Lumintu di Jalan Sumbing. Secara daging saya nggak kuat untuk berjalan ke sana. Tetapi saya harus mantapkan karena saya mau menikah. Itu yang saya tangkap dari peneguhan iman saya. Saya pesan Grab, saya berangkat ke dokter Indra Lumintu. Saya periksa kenapa, ini dokter saya kok lemes apa. Ternyata saya kan nggak berpikiran kalau lambung saya bermasalah gitu kan. Ternyata lambung saya ini bermasalah. Bermasalahnya karena apa? Mungkin karena katanya dia, ini kecapean, ini kepikiran. Banyak pikiran yang kamu alami hingga kamu menjadi stres atau gimana. Oke, fine, saya bilang gitu. Saya dikasih, mau suntik atau gimana? Udah, saya paling suka suntik ya saudara. Suntik aja dok, saya pengen sembuh, saya bilang gitu kan. Saya berangkat, saya pulang, minum obatnya nggak tanggung-tanggung, banyak banget. Di sisi lain saya paling anti dengan obat. Itu paling anti, tetapi saya kepingin sembuh, ya sudah saya minum saudara. Karena Tuhan bisa pakai obat itu menjadi penyembuh saya. Nah tetapi di Sabtu paginya sebelumnya saya ke dokter, saya bilang sama Pak Musa pagi ke rumah, aku mau berdoa, kamu iringin saya gitar. Saya bilang gitu. Saya cuma nyanyi lagu, Yesus jamah segenap hidupku. Saya cuma bilang gitu, dan beri damai di hatiku. Saya cuma bilang, Tuhan sembuhkan saya. Tuhan sembuhkan saya, sembuhkan sakit saya. Saya tidak mau mati tapi saya mau hidup. Supaya saya bisa menjadi berkat bagi orang lain apa yang saya alami. Dan apa yang saya perkatakan dalam doa saya dalam pernikahan, perkawinan di Kana, saya ingin mengalami mujizat pertama itu. Dan itu yang saya mau saksikan. Dan ternyata Tuhan sembuhkan melalui Bapak Dr. Indra Lumintu. Dengan obat tersebut 3 kali saya minum, langsung semua saya bisa berdiri, bisa berdoa, bisa menyembah, bisa seperti sesuatu hal yang Tuhan kasih kepada saya, kekuatan yang baru. Udah, mujizat kedua saya sudah lewati saudara. Mujizat yang ketiga pas mendekati 2 hari sebelum menjelang menikah. Keluarga saya kan paling suka rapid ya saudara. Paling rajin kok rapid test, swab gitu, paling rajin. Saya ini bolak-balik disuruh, ayo kamu rapid, kamu tuh mau menikah katanya gitu. Ayo kamu mau menikah. Saya paling takut saudara kok pakai rapid, karena kan mesti pakai hidungnya dia apa-apain gitu kan. Jadi saya paling takut. Aduh Tuhan, tolonglah saya, gimana nih Tuhan saya mengatasi. Dan tantangan yang ketiga ini, kalau kamu nggak rapid, kita keluarga ini bingung karena kamu mau menikah gitu. Nanti kalau ada apa-apa bagaimana gitu. Yes, oke lah. Akhirnya di hari Senin mendekati 2 hari menjelang pernikahan, saya ngajak sama Pak Musa, saya berangkat. Ayo kok kita berangkat rapid swab antigen di PMI. Berangkatlah saya ke sana, kita naik Grab. Ini yang benar-benar saya, tantangan yang ketiga ini membuat saya ini bergairah di dalam hadirat Tuhan. Saya bersyukur banget Tuhan itu menepati janjinya. Menepati segala apa yang difirmankan bahwa tidak ada yang tidak mustahil buat Tuhan. Semuanya menjadi mungkin kok bagi Tuhan. Kalau Tuhan memang ingin kita menjadi saksi bagi orang lain. Saya ke sana, saya gini, saya paling anti ya saudara, paling obat itu paling anti. Saya paling anti minum obat, terus dia apa-apain saya paling gak suka gitu kan. Karena saya percaya, saya cuma ngomong sama keluarga saya. Waktu itu kan flashback ini saudara. Loh, kamu kenapa nggak rapid? Bukannya aku takut, tapi aku percaya perlindungan Tuhan. Mazmur 91. Itu yang saya pegang. Yo kata keluarga saya, Mazmur 91 oke, tapi Tuhan bisa pakai. Enggak, tapi aku percaya sama Tuhan. Saya sampai gitu saudara. Terus saya di flashbackkan lagi sama Tuhan. Oh ya Tuhan, memang Tuhan bisa pakai dokter, bisa pakai orang lain untuk memberkati, untuk bisa menjadi penyembuh dalam hidup saya gitu kan. Saya ke antigen, saya diukur gini, Bu jangan mundur ya Bu, jangan mundur, Ibu jangan takut. Nah, saya takut dalam hati saya, takut paling anti saya, paling swab itu paling anti banget gitu kan. Paling anti sekali saya. Tetapi di sana saat semua saya tunggu 10 menit, saya hanya bilang berdoa sama Tuhan. Tapi sebelum saya pergi ke PMI saya berdoa sama
Pak Musa, saya bilang, Tuhan kami mau berangkat ke PMI. Kami mau periksa swab Tuhan. Aku percayakan Tuhan pernikahan kami ke dalam tangan-Mu karena ini tinggal 3 hari Tuhan. Dan saya tidak mau semuanya sakit, tapi saya mau sembuh supaya kami berdua menjadi kesaksian buat orang lain gitu saudara. Dan itu kami berangkat, udah kami 10 menit saya setelah diperiksa, di swab apa, saya tunggu. Saya cuma dalam hati saya tetap saya berkata, aku tidak akan mati tetapi aku hidup. Kalau Tuhan mempunyai rencana pasti semuanya lancar gitu saudara. Akhirnya Ibu Stevian Magdalena, Bapak Musa saya dipanggil. Saya sudah begini, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ini hasilnya negatif bukan positif. Saya bilang gitu saudara. Saya percaya di dalam nama itu masih belum saya buka amplopnya saudara. Setelah saya buka, saya bilang negatif. Pak Musanya juga negatif. Saya langsung gini, ayo kita menikah. Hasilnya negatif. Tuhan baik saudara. Berarti Tuhan memang mengizinkan waktunya itu kemarin saudara. Dan semuanya itu sesuai dengan apa yang Tuhan mempunyai settingannya sangat luar biasa. Saya menikah di mana? Di Hotel Amarta di Batu. 2 tahun sebelumnya itu saya juga berkata, Tuhan kalau Tuhan izinkan saya untuk menikah, saya mau menikahnya di sini. Itu yang saya minta sama Tuhan dalam hati saya. Saya tunjuk Amarta Hills itu saudara, Hotel Amarta. Saya bilang sama Tuhan, saya kalau tidak diizinkan Tuhan saya menikah, saya mau menikahnya di sini dan pemberkatannya di sini. Dan semuanya Tuhan, aku pingin semuanya menjadi natural, indah di hadapan Tuhan. Dan itu yang kami alami berdua saudara. Semuanya Tuhan sediakan tepat semua sesuai dengan yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Dan saya doakan dan selalu banyak mujizat. Saya nggak tahu nih pernikahan kami sungguh-sungguh membawa dampak yang positif buat kami berdua. Karena apa? Dari situ kami memperoleh kekuatan bahwa iman timbul dari pendengaran itu menghasilkan suatu mujizat. Dan di workshop kemarin pun juga saya diteguhkan lagi sama Bapak Pendeta Roni Daud Simeon. Bahwa orang yang mengucap syukur adalah orang yang ingin mendatangkan mujizat. Jadi saya langsung menangis saudara, tanpa saya sadari saya menangis waktu workshop kemarin itu. Saya menangis benar-benar. Kata Tuhan, ingat kamu harus bersaksi. Kamu harus bersaksi. Karena Pendeta Roni Daud Simeon mengatakan bahwa kemarin dia juga mengalami sakit. Tetapi dia hanya satu yang dia naikkan ucapan syukur. Dia hanya bernyanyi, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Itu yang dia nyanyikan ternyata hingga sampai panasnya beliau turun. Dan itu yang saya alami. Dan saya kepingin saudara di tempat ini jangan pernah khawatir dengan apa akan jadi hidupmu. Karena serahkanlah hidupmu pada dalam tangan Tuhan. Sebab Tuhan yang mempunyai hidup. Dia adalah pemilik hidup kita. Dia menjadi kekuatan kita di kala kita susah, di kala kita sakit. Jangan pernah engkau berkecil hati. Katakan, Tuhan aku tidak sakit tapi aku sembuh. Tuhan aku tidak mati tapi aku hidup. Tuhan aku tidak bangkrut tapi aku semakin diberkati Tuhan. Perkatakan saudara, perkatakan firman Tuhan. Hidupkanlah firman Tuhan yang kau alami. Karena itu yang akan memberkati saudara. Itu yang dapat saya saksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kami berdua. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk kami berdua. Terima kasih buat dukungan Bapak Gembala dan jemaat Tuhan yang sudah mendukung dalam doa dalam pernikahan kami. Semuanya menjadi indah dengan cuaca yang terbaik Tuhan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus yang memberkati kesaksian saya. Mari kita sama-sama kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu memberikan kesaksian-kesaksian untuk membangun setiap jemaat-Mu pada malam hari ini. Tuhan kiranya kesaksian pada malam hari ini. Jemaat-Mu semakin dikuatkan. Jemaat-Mu semakin diteguhkan oleh firman dan perkataan-Mu. Bahwa Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tetapi Tuhan selalu menopang dan menolong kami. Kiranya berkat-Mu Tuhan pada malam hari ini memberkati setiap rumah tangga jemaat
Gereja GBI Kunci Daud Tuhan bersama dengan anak dan cucu mereka. Berkati dengan perlindungan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu dalam setiap rumah tangga mereka. Kami serahkan malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.